Oke, kembali lagi di channel Miswan di info seputar Gojek. Pasti ada jalan dengan Gojek. Tung turu tong 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 tong. Terima kasih kalian sudah klik video ini. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel ini, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini supaya kalian nggak ketinggalan info-info penting lainnya gitu. Oke. Kalau udah, kita langsung aja ke pembahasan kita. Nanti saya biasanya ngasih tunjukin pendapatan saya ya sebelumnya. Cuman kalau di video ini saya mau ngasih lihat pendapatan saya itu nanti di akhir video gitu. Karena sebetulnya kan saya bikin video itu kan yang terpenting itu kan intisari dari video itu. Jadi bukan pendapatannya. Pendapatan ini kan cuman sebagai pelengkap aja. Jadi nanti kita kasih lihat pendapatan itu di akhir video aja gitu ya. Oke. Jadi langsung aja biar video ini durasinya nggak terlalu lama. Yang penting kan intisarinya itu kena gitu ya. Oke. Jadi di video kali ini saya akan masih membahas seputar proses ya. Proses gimana cara akun itu menjadi gacor. Kan sebetulnya ada, kalau dari versi saya itu kan ada beberapa cara ya, tahapan gitu kan, tahapan. Jadi ini sebetulnya satu paket gitu kan. Ada yang pertama itu kan harus konsisten dulu gitu, konsisten ngebitnya minimal 8 jam. Itu yang pertama. Yang kedua, performa kita bagus, tingkat penyelesaian ordernya bagus gitu kan. Lebih banyak lebih bagus gitu kan. Nah, yang ketiga ini kita biasanya berpengaruh di rating konsumen itu. Kadang kan ada yang konsumen ngasih bintang 1, ngasih komen yang jelek. Nah, itu kalau menurut saya itu ngaruh. Efeknya itu luar biasa bagi akun. Saya mau jelaskan ya gimana cara efeknya itu kan rating. Rating itu sebetulnya dari kan sistem ya. Kalau misalkan konsumen kita ngasih rating bintang 1, terus komen misalkan barang nggak nyampe, otomatis di situ kita terkena suspend ya. Saya mau bercerita sedikit tentang suspend ini. Saya punya temennya itu teman saya waktu bulan puasa itu pernah dapat orderan GoFood. Orderan GoFood ini cendol ya, cendol Elizabeth di Bandung itu kan terkenal banget gitu kan, cendol Elizabeth. Waktunya itu mau buka puasa gitu, posisinya mau buka puasa. Dan waktu itu hujan, si teman saya ini udah beli pesanan itu, terus setelah itu kan dia nganterin pesanan ini, cuman nggak tahu kenapa terselesaikan, kena geser gitu kan, terselesaikan. Otomatis kan data-data konsumen di HP teman saya itu kan menghilang. Teman saya bingung waktu itu mau nganternya kemana gitu kan. Waktu itu ini kejadian udah lama ya, udah setahun yang lalu ya. Jadi bukan kemarin yang bulan Ramadan kemarin, bukan, tapi yang kemarinnya lagi gitu kan. Otomatis kan datanya hilang. Kalau sekarang mungkin masih ada riwayat chat itu ya, tapi kalau misalkan di bulan Ramadan yang tahun lalu kan belum ada gitu kan. Jadi kalau misalkan kita selesaikan udah hilang datanya gitu kan, paling ada tapi nggak lengkap. Sedangkan ini kan di gang gitu kan, di gang. Saya kebetulan ikut ke rumahnya pas buat ngebetulin akunnya itu. Nah, jadi teman saya ini bingung mau nganternya kemana. Yang jadi ini ya, teman saya salahnya itu nggak langsung telepon call center buat nanyain alamatnya di mana, tapi teman saya ini malah ngebit lagi gitu. Pas dia terselesaikan, dia bingung, dia nggak bercerita ke temennya atau ke ya curhat gitu kan, dia malah ngebit lagi langsung gitu kan, ngebit langsung. Nah, disinilah terjadi masalahnya. Konsumen ngasih bintang 1, komen bahwa pesanan nggak sampai. Ini sebetulnya pembayaran bukan pakai GoPay, pakai tunai. Kalau misalkan saya sebagai konsumen, mungkin saya yang ngasih bintang mungkin nggak bintang 1 juga gitu, tapi nggak bintang 5, mungkin bintang 3 atau bintang 4. Dan mungkin ya saya mungkin komen ya kalau saya sebagai konsumen. Kalau misalkan saya nggak tahu perjuangan driver, tapi kalau misalkan saya karena driver saya tahu perjuangan, saya nggak mungkin ngasih bintang jelek karena saya nggak dirugikan di sini karena pembayaran pakai tunai gitu ya. Cuman mungkin kan konsumen, saya nggak mau menyalahkan konsumen ya, emang teman saya ya salah juga gitu kan, kenapa bisa kayak gitu kan, karena teledor ya. Cuman yang disayangkan ini langsung ngasih bintang 1, ngasih komen yang buruk, dan akhirnya kena suspend 7 hari nggak bisa narik.
Nah, ini ada sangkut pautnya sama keanyepan kalau sekarang ya, keanyepan. Soalnya kalau misalkan kita kena suspend 7 hari, dalam 7 hari itu otomatis kita nggak bisa narik. Kalau kita nggak bisa narik, otomatis kan kita gimana? Konsistennya gimana? Kan nggak ada konsisten sama sekali, karena di situ kita nggak ngebit. Sama 7 hari berarti 0 jam on beat gitu kan, 0 jam on beat. Penyelesaian 0 juga gitu kan. Jadi kita mau gimana mempertahankan rating kita gitu kan, ranking kita gimana cara bertahannya gitu kan, sedangkan kita nggak ngombit 7 hari. Nah, di sini terkaitannya gitu ya. Oke, jadi sampai di sini paham ya gitu kan. Jadi terikatan rating sama keanyepan gitu, kegaguan akun gitu ya. Nah, di sini saya mau menyebutkan bahwa kalau misalkan kita udah terapi akun selama 2 minggu tapi nggak ada perubahan, udah konsisten, terus udah ratingnya, performanya 100% terus, tapi tetap dapat 1, dapat 3 atau dapat 2, jadi nggak lebih dari 10 gitu kan. Nah, tingkat ordernya itu lebih rendah daripada tingkat jam on beatnya. Misalkan kita ngebit 8 jam tapi cuma dapat 3, nah itu kan bermasalah kan. Ini cara yang saya pakai sesuai pengalaman saya gitu kan. Kalau misalkan akun saya gagunya parah banget gitu kan, parah, 0 orderan sehari misalkan atau 1, saya biasanya pakai cara ya, ini sedikit memalukan sebetulnya. Ini bukan saya banget, bukan gitu kan, karena saya ini sebenarnya orang yang pemalu gitu kan, apalagi melakukan hal seperti ini gitu kan. Yang saya lakukan adalah saya minta bintang ke konsumen, minta bintang 5 dan komen. Gini ya, kalau bintang 5 secara alami ya, sebetulnya kita semua itu sering mendapatkan bintang 5. Yang jadi pertanyaan, konsumen ngasih bintang 5 dengan komennya enggak, atau cuman, jadi kalau misalkan kita di konsumen ya, kalau selesai order kan ada muncul bintang tuh. Kadang kita cuman pencet bintang aja, bintang 5 udah. Tapi ada juga konsumen yang mencet bintang 5 terus komen. Nah, yang saya maksud di sini, saya minta dia bintang 5 dan komen. Tujuannya supaya kita itu lebih merasa disupport gitu ya. Wah, berarti ini bagus gitu kinerjanya, meskipun ini kita minta. Dan sebetulnya saya minta kayak gini itu jarang banget gitu kan. Ini saya lakukan kalau akun saya itu gagu parah. Kalau misalkan sehari nggak dapat orderan sama sekali, atau bahkan yang saya sebutkan ya 3 hari saya nggak dapat orderan kan. Daripada gitu kan saya kayak gitu terus, keluarga saya gimana kan, mending saya melakukan hal yang mungkin memalukan, sedikit memalukan, tapi ini nggak salah gitu kan. Memalukan tapi nggak salah, tapi dampaknya bisa menjadi kebaikan kepada diri kita, kepada keluarga kita mungkin, dan kepada ya yang di sekeliling kita gitu kan, lebih bagus lagi gitu kan. Jadi ini saya ambil langkah ini gitu kan ya, dan ternyata alhamdulillah dampaknya itu lebih cepat daripada hal yang natural itu gitu kan. Meskipun ada driver yang ya segelintir gitu kan pernah komplain ke saya, kalau misalkan urusan bintang itu mending natural. Betul bro, urusan bintang itu natural, tapi kalau kita akunnya baik-baik aja. Kalau kayak gini ya mau gimana lagi, terpaksa, namanya juga terpaksa gitu kan. Dan saya minta kayak gini itu cuman semingguan gitu kan, seminggu gitu kan. Setelah itu ya normal lagi gitu kan. Udah, kalau misalnya normal, kita nggak perlu lagi minta bintang, minta komen gitu kan. Nah, yang ditekankan di sini kita minta baik-baik kepada konsumen yang emang menurut kita itu konsumennya emang baik gitu kan. Kalau konsumennya mungkin, Pak minta cepetan Pak, atau misalnya gimana, kalau menurut kita, wah ini nggak memungkinkan nih kalau kita minta rating ke konsumen yang ini misalkan. Jadi kan kita sebagai driver paham kan, konsumen ada beberapa tipe kan. Kalau misalkan menurut kita nggak mungkin, udah kita jangan minta bintang, takutnya malah jadi bumerang gitu kan. Kita minta ke konsumen, saya mau minta tolong ya, minta bintang 5 sama komen misalkan. Takutnya kalau dia nggak nyaman malah dikasih bintang jelek gitu kan. Nah, kita harus pilih-pilih juga kita mau mintanya ke konsumen yang mana gitu kan. Kita harus jeli juga di situ. Oke, jadi ya itulah tips dari saya. Kalau misalkan kita akunnya masih gagu padahal kita udah konsisten, udah menjaga performa tapi tetap gagu, ini cara terakhir gitu kan. Cara terakhir
minta rating ke konsumen sekaligus komennya, karena komennya ini yang akan muncul di bintang kita, penilaian bintang kita. Kalau misalkan dia nggak komen, bintang ini nggak mungkin muncul di penilaian kita gitu. Jadi itu cara terakhir saya yang saya tempuh. Kalau misalkan ada yang komen, cara yang terakhir bukannya berdoa, bukan, berdoa itu bukan yang terakhir, itu yang pertama yang sedang berjalan, dan yang terjadi itu seterusnya. Berdoa mah itu mah terus saja gitu kan, bukan yang terakhir, bukan pertama, itu mah terus berdoa gitu. Oke, jadi itu tips dari saya. Terima kasih kalian sudah nonton sampai menit sekarang gitu ya. Nah, saya ini terakhir ya, biasa saya kasih tunjukin pendapatan saya hari Senin ya, hari Senin. Ini saya dapat 13 order. Ini 8 jam, pas banget 8 jam, saya hitung 8 jam. Saya dapat 13 order, pendapatan saya ini 100.000. Cuman kalau misalkan ada double bonus, karena ini kan saya dapat jago ya. Ini sekitar 24.000, ya jadinya segini pendapatan saya gitu kan. Sebetulnya saya biasanya lebih dari 8 jam, cuman kebetulan hari ini Bandung itu pas habis duhur, cuacanya kurang mendukung, antara mau hujan atau enggak, jadi saya pulang dan saya istirahat di rumah gitu kan. Saya keluar lagi itu pas mau maghrib gitu, sore. Jadi sekian video kali ini, semoga bermanfaat, membantu teman-teman gitu kan yang sedang merasa kesusahan menerima order. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.